Hah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Hakim dari kelas 6 PAUD B akan mempresentasikan penataan lingkungan bermain saya dengan tema eksperimen gunung meletus. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian dengan pertanyaan, ayo coba ciptakan gunung yang bisa meletus. Kamu mau pakai bahan apa saja? Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang eh, pertama yaitu ada baskom sebagai alas untuk membuat gunungnya, kemudian ada gelas untuk menampung eh, untuk menampung mencampurkan, kemudian ada gelas untuk mencampurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Hakim dari kelas 6 PAUD B akan mempresentasikan eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Hakim dari kelas 6 PAUD B akan mempresentasikan eh, penataan lingkungan bermain saya dengan tema eksperimen gunung meletus. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya dengan pertanyaan, ayo coba ciptakan gunung yang bisa meletus. Kamu mau pakai bahan apa saja? Nah, di sini saya sudah menyediakan eh, alat dan bahan seperti baskom, kemudian sabun cuci piring, gelas plastik, pasir, daun, cuka makan, baking soda, dan terakhir pewarna makanan. Di sini baskom itu digunakan sebagai alas, kemudian gelasnya digunakan untuk wadah mencampurkan cairan sabun cuci piring, baking soda, pewarna makanan, dan juga cuka. Lalu pasir adalah gunanya pasir yaitu untuk membentuk gunungnya. Kemudian daun-daun dapat dipresentasikan sebagai hutan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan ini, anak dapat mengenal konsep dasar tentang fenomena alam secara sederhana dan menyenangkan. Kemudian melalui aktivitas ini, anak diharapkan dapat mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir sebab akibat, serta keterampilan observasi. Selain itu, anak belajar menyebutkan bahan dan alat yang digunakan, serta mengungkapkan pendapatnya secara lisan. Kegiatan ini juga melatih koordinasi motorik halus dan kasar saat mencampur bahan, serta menumbuhkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan mengikuti instruksi dengan baik selama proses eksperimen berlangsung. Kemudian untuk aktivitas 5 inderanya, yang pertama untuk indera penglihatan, anak dapat mengamati bentuk gunung buatan, perubahan warna yang terjadi saat gunung meletus, dan letusan yang terjadi saat bahan-bahan dicampurkan. Mereka dapat melihat gelembung dan semburan yang muncul dari dalam gunung. Kemudian untuk indera pendengaran, anak mendengarkan suara gemuruh atau desis saat reaksi kimia terjadi antara soda kue dan cuka, sehingga menstimulasi kepekaan terhadap suara dalam proses ilmiah. Selanjutnya untuk indera penciuman, anak dapat mencium bau khas dari cuka, daun, atau bahan lain yang digunakan, yang dapat memperkenalkan berbagai aroma dan melatih kepekaan penciuman. Selanjutnya untuk indera peraba, anak dapat menyentuh permukaan gunung buatan, bahan-bahan seperti pasir, cairan sabun cuci piring, daun, atau soda kue, dan merasakan tekstur serta suhu dari bahan yang digunakan. Kemudian yang terakhir untuk indera pengecap, meskipun anak tidak
mencicipi bahan secara langsung karena alasan keamanan, guru dapat menjelaskan bahwa bahan seperti cuka memiliki rasa asam, kemudian membantu anak memahami rasa secara konseptual sambil mengajarkan batasan keamanan. Lalu untuk alat dan medianya, untuk yang pertama yaitu penglihatan, media yang digunakan adalah gunung buatan dari pasir. Kemudian alatnya adalah pewarna makanan untuk efek lava berwarna. Yang kedua yaitu pendengaran. Eh, saya akan menambahkan rekaman suara gunung meletus yang asli atau efek suara sederhana. Alatnya yaitu reaksi alami dari soda kue dan cuka yang menghasilkan bunyi mendesis. Kemudian yang ketiga untuk indera penciuman, saya menyiapkan media dari cuka, soda kue, daun, dan cairan sabun cuci piring. Kemudian untuk alatnya yaitu cangkir plastik dan baskom. Kemudian untuk indera peraba, saya menyediakan media pasir, cairan sabun cuci piring, daun, soda kue, dan cuka makan dengan catatan untuk segera mencuci tangan dengan bersih setelah memegang cuka makan. Kemudian untuk alatnya ada gelas plastik dan baskom. Lalu yang terakhir untuk indera pengecap, di sini saya menyiapkan media cuka eh, yang diperlihatkan dan dijelaskan rasanya, tidak dicicipi secara langsung. Lalu integrasi langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati, anak mengamati bentuk gunung, buatan, bahan-bahan seperti soda kue, daun, cuka, dan pewarna, dan hasil eksperimen. Kemudian untuk pertanyaannya, saya sudah menyiapkan pertanyaan seperti apa perbedaan gunung sebelum dan sesudah kita tuangkan cairan. Kemudian, apa yang terjadi ketika kita tuang cuka ke dalam gunung. Lalu untuk yang kedua, pendekatan saintifiknya yaitu menanya, anak diajak untuk bertanya dan berpikir lebih dalam tentang penyebab dan akibat dari percobaan. Dengan pertanyaan, menurut kamu, bahan mana yang paling penting supaya gunung bisa meletus? Lalu, yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Anak melakukan percobaan mencampur bahan-bahan dan mengamati hasilnya. Dengan pertanyaan, apa yang terjadi saat bahan-bahan dicampur? Kenapa bisa berbuih dan naik? Kemudian yang keempat yaitu menalar. Anak dibimbing menyimpulkan hubungan antara bahan dan hasil. Dengan pertanyaan, menurut kamu, apakah campurannya sudah tepat? Apa yang bisa kita ubah? Lalu yang terakhir, mengkomunikasikan. Anak menceritakan kembali proses dan hasil eksperimen melalui gambar, cerita, atau bermain peran. Dengan pertanyaan, bisakah kamu membuat cerita tentang gunung meletus dengan tokoh-tokoh? Kemudian, ayo buat gunung buatan versimu sendiri. Mau warna seperti apa? Kemudian untuk keamanan dan keterlibatan anak, yang pertama yaitu bahannya aman dan tidak beracun. Yang kedua, guru mengawasi secara langsung saat anak mencampurkan bahan. Karena di alat dan bahannya ada sabun cairan cuci piring, maka itu memerlukan pengawasan yang lebih lagi, terutama memberikan pengertian kepada anak bahwa eh, di dalam eksperimen itu ada zat kimia yang bukan makanan. Kemudian untuk pasir juga diberikan pengertian bahwa itu bukan makanan. Kemudian menggunakan alat yang aman seperti berbahan plastik. Kemudian untuk aturannya disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Lalu anak diajak mengamati, bertanya, dan menyimpulkan hasil eksperimen. Kesimpulan dari tema yang saya angkat melalui eksperimen gunung meletus, yaitu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak usia dini. Melalui kegiatan ini,
Anak dapat mengenal konsep sederhana tentang reaksi, sebab akibat, kemudian mengembangkan rasa ingin tahu, serta melatih kemampuan observasi, bahasa, dan motorik. Anak juga belajar bekerja sama, mengikuti arahan, dan mengekspresikan ide secara kreatif. Dengan pengawasan yang tepat dan penggunaan bahan yang aman, eksperimen ini tidak hanya mengasah aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap ilmiah dan karakter positif sejak dini. Sekian presentasi saya. Eh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.